Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat datang, selamat beribadah. Minggu ini kita menggunakan tata ibadah bentuk atau model yang keempat. Ibadah minggu ini adalah ibadah memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6, yaitu kita sering mengenal dengan Minggu Palma. Dalam ibadah Minggu Palma ini, kita mengingat ketika Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dengan disambut dan dilulukan, dan sambil kita memperingati Minggu Sengsara, yaitu saat Tuhan Yesus akan diadili, dihakimi, disiksa, mati, dan akan bangkit dari antara orang mati, mengalahkan kutuk maut. Jemaat diundang berdiri, marilah kita mengikuti prosesi Minggu Palma. Di
Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Kita akan bersukacita dan bersukacita karenanya. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, saatnya kami datang di hadapan-Mu ya Allah. Kami akan mengawali peribadatan ini dengan sembah sujud kami di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau menyertai segala kegiatan rangkaian ibadah Minggu Palmarum ini. Semoga terlaksana dan terjadi dengan kehendak Bapa di surga. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Sertai dan berkati kami umat-Mu. Amin. Selamanya,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah kita, dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang Maha Kudus dan Penyayang, kepadamu kami mengaku bahwa kami telah berdosa, baik dalam perbuatan maupun pikiran dan sikap hidup kami. Kami telah bertindak bertentangan dengan perintah-perintah-Mu Bapa yang Maha Pengasih. Ampunilah kami dan berilah kami damai sejahtera-Mu dengan membebaskan kami dari segala dosa kami. Kiranya kami senantiasa dapat hidup damai dengan Tuhan dan dengan sesama kami. Doa ini kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitahukan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Maka dengarlah nas pemberitaan anugerah Allah yang terambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13 demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Dan
jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita membaca berbalas-balasan Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, Yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Semoga damai sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan di dalam anaknya Yesus Kristus, dan pimpinan dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-12 ayat 12 sampai 16. Mari saya membacakannya kepada Bapak Ibu sekalian. Demikian. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihat rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia.
Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan renungan kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan dan memperhatikan dengan seksama. Jika kita melihat tema yang telah ditentukan adalah berbicara, berkorban adalah bukti ketaatan sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah berbicara bagaimana respon kita dalam Minggu Palmarum ini. Tadi kita lakukan sesuatu prosesi, ada satu makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah Yesus Kristus datang mengunjungi kita, menyapa kita, dan Ia akan bersama-sama menjumpai kita. Itu yang kita lihat maknanya yang pertama. Kemudian maknanya yang kedua adalah ada respon dari umat Tuhan dengan meletakkan tadi daun palem itu, lalu memberikan sambutan. Ini mengingatkan kita bagaimana respon-respon jemaat-jemaat atau pengikut Kristus saat itu. Ketika Yesus datang, mereka menyambutnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian yang ketiga yang perlu kita lihat di sana adalah apa yang merupakan pesan teologis dan pesan moral, menyatakan bahwa kita betul-betul mengimani dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang datang ke dunia untuk membawakan perdamaian dan menghadirkan damai dalam hati kita semuanya. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan ini memberikan pelajaran menarik untuk memahami perilaku kita sendiri yang cenderung berada dalam situasi yang berbeda dalam memahami kehadiran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai seorang profesional, ataupun sebagai seorang pelajar dan mahasiswa, bacaan ini mengingatkan kita pada suatu hal penting, yaitu merayakan kehadiran. Saya percaya bahwa prosesi tadi tidak sekedar sesuatu program dari panitia, tapi betul-betul kita hayati bahwa kita pun merayakan kehadiran Tuhan. Kehadirannya di Yerusalem itu, Bapak, Ibu, Saudara, itu berbicara bahwa Ia hadir dalam pesta itu. Dia juga ingin hadir sebagai bagian dari umat manusia, memperlihatkan dengan jelas bagaimana kedatangan Yesus itu dieluk-elukan oleh orang banyak. Ayat 13 itu jelas-jelas mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia dalam nama Tuhan Raja Israel." Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, respon kita untuk merayakan kehadiran Tuhan di tengah situasi kota Yerusalem yang sedang memanas itu. Karena di bagian lain ada orang-orang yang tidak menginginkan Yesus. Di bagian lain ada kelompok-kelompok yang merasa terganggu dengan kehadiran Yesus. Dan di bagian lain pula ada yang bersuka cita, ada yang berbahagia untuk menyambut kehadiran Yesus. Ini merupakan juga tipe yang terpandang dan terlihat oleh kita, bahwa ketika Yesus hadir ada kegalauan dalam hati manusia, ada juga hal-hal yang membuat dia ragu untuk menyaksikan Kristus, terutama ketika menyatakan kebenaran, keadilan di tengah-tengah masyarakat. Seringkali kita terbentur dengan kebijakan, aturan, dan juga adalah sumpah jabatan kita dan sebagainya. Sehingga itu adalah membuat kita meragukan apakah ini kebenaran atau sesuatu yang lain dari kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sikap manusia saat itu pun juga telah terjadi hal yang demikian. Ketika Yesus menemukan seekor keledai muda lalu Ia naik ke atasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hal yang pertama adalah ingin menunjukkan sikap pengikut Yesus, apakah mereka berani menyambut di tengah-tengah orang yang pro kontra itu. Dan yang kedua adalah bagaimana respon-respon manusia untuk menyambut Yesus. Bapak, Ibu, Saudara,
rupanya mereka menyediakan seekor keledai. Ini tanda bahwa ada sikap, ada respon kita yang nyata dan konkret ketika menyambut Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehadiran kita pada saat ini dalam Minggu Palmarum ini merupakan rangkaian penghayatan iman kita bahwa kita betul-betul cinta Yesus, kita rayakan dan menyambut Dia dan ingin menghayatinya dengan memberikan sesuatu sebagai tanda sambutan kepadanya. Entah apa itu, bentuknya berbeda satu dengan yang lain. Ada yang menyambutnya dengan ucapan syukur, ada yang menyambutnya dengan sikap dan kebenaran, ada yang menyambutnya dengan berbagai hal sebagai tanda sukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang. Ini berbicara bahwa keyakinan kita, keberanian kita menentukan sikap kita dalam meresponi segala sesuatu. Keadaan hati, keadaan pikiran itu sangat menentukan. Ketika kita menghayati bahwa kehadirannya adalah memperbarui kita, untuk memberanikan kita, untuk menolong kita, maka itu akan menjadi energi untuk melakukan segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat di ayatnya yang ke-16 berkata, mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia. Memang tidak semua tersingkapkan oleh kita, tidak semua kita pahami dengan utuh dan benar. Masih ada yang membuat kita samar-samar. Tapi yang perlu kita garis bawahi, jangan keraguan kita dan kesamar-samaran itu menarik kita ke bawah dan meninggalkan keyakinan bahwa Tuhan itu Ia datang membawa perdamaian. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pemahaman tentang kehadiran Tuhan selalu harus dilandasi dengan introspeksi terhadap yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan seseorang yang setia dan taat kepada firman Allah. Artinya adalah tidak hanya melihat kenyataan yang terjadi, yang berbeda, yang menjadi fenomenal, tapi melihat juga hal-hal yang terjadi di belakang kita. Ada sesuatu pengalaman atau empiris kita yang meyakinkan kita bahwa Tuhan pernah menolong kita dan menyertai kita. Sehingga kekuatan pengalaman itu menjadi kekuatan untuk menghadapi tantangan yang terjadi di depan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara di gereja GKPO Halim Perdana Kusuma ini. Lalu kalau demikian, bagaimana sikap kita sebagai jemaat Tuhan dalam meresponi firman Tuhan di Minggu Palmarum ini? Temanya adalah berkorban sebagai bukti ketaatan sejati. Hanya itu intinya, Bapak, Ibu, Saudara, berkorban sebagai bukti ketaatan sejati. Ditunjukkan melalui hal apa? Yang pertama adalah menyadari dengan dasar keimanan. Pemaknaan yang sesungguhnya ketika kita menyadari bahwa semua kunjungan kehadiran Kristus itu adalah merupakan kesadaran iman. Kita refleksikan dalam diri kita, biasanya logikanya bukan masyarakat yang menghampiri rajanya. Ya, bukan raja, bukan raja yang menghampiri masyarakatnya. Tetapi masyarakatlah yang menghampiri rajanya. Dalam konteks ini raja justru yang turun ke dunia dan ia datang ke Yerusalem menghampiri. Bapak, Ibu, Saudara, ini artinya bahwa meninggalkan apapun atribut dalam dirinya, hanya satu tujuan, untuk menghadirkan perdamaian dan menghadirkan damai dalam kehidupan manusia. Bahwa kedatangan Yesus merupakan inisiatif Allah untuk mendatangkan perdamaian bagi umat manusia dan menghadirkan damai itu di dalam hati setiap insan yang beriman. Kedatangan Yesus menghampiri kita bukan karena prestasi rohani kita, tetapi karena kasih karunia. Maka kepada kita diingatkan supaya memiliki inisiatif untuk menyapa, untuk juga memperhatikan, untuk mendoakan, untuk membela, untuk merengkuh setiap orang yang tertindas, teraniaya, terabaikan, dan terhakimi oleh dosa-dosa mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang pertama, kesadaran iman. Yang kedua adalah meresponi kehadiran Tuhan. Menyambut dengan sorak-sorai, menyediakan keledai,
dan daun palem adalah merupakan respon dari kesadaran iman. Jikapun kita mengambil bagian dengan tugas-tugas pelayanan gerejawi, harus dengan tulus dan sukacita. Jikapun kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, harus dengan kesungguhan dan tidak ragu-ragu. Sebagai respon iman kita. Jika kita membantu pelayanan di GKPO ini pun juga harus dengan semangat dan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Karena melakukan semua ini karena meresponi kehadiran Tuhan. Tuhan dalam persekutuan kita dan di dalam peribadatan kita. Yang menjadi hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, untuk meresponi bahwa berkorban adalah bukti ketaatan sejati, ditunjukkan dengan hal yang terakhir dan yang terpenting, yaitu memiliki komitmen. Jangan digoncangkan dengan pihak-pihak yang melemahkan imanmu. Jangan gampang diseret oleh kekuatan duniawi ini Bapak Ibu Saudara. Jangan takut menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat manusia. Jadilah seorang Kristen sejati yang kokoh pada pendirian iman. Kondisi-kondisi sulit jangan malu, jangan ragu-ragu untuk menyaksikan kebenaran Tuhan dalam pekerjaan, dalam hidup berkarya, dan dalam hidup melayani. Sebab itu adalah satu panggilan pertanggungjawaban iman kita. Kalau kita mencari bagaimana berkorban, bagaimana sikap berkorban, bagaimana kita membuktikan ketaatan kita, lakukan 3 hal ini dalam Minggu Palmarum ini. Pertama adalah menyadari dengan dasar iman yang kita yakini. Yang kedua adalah meresponi kehadiran Tuhan dengan berbagai hal yang sudah saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah memiliki komitmen dari sekarang dan sepanjang masa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah menunjukkan bahwa kami menyambut kehadiran-Mu saat ini sebagai refleksi iman kami dalam sukacita, dalam kebahagiaan. Dan kami tahu ada tantangan yang melintas di depan kami, seperti Engkau mendapat tantangan bagi orang-orang Farisi dan bagi orang-orang yang menganggap Engkau mengkudeta kepemimpinan secara politik. Tetapi kami menyadari bahwa kehadiran-Mu adalah memulihkan hubungan kami dengan Allah yang telah rusak itu. Engkau datang Tuhan dengan inisiatif-Mu menolong dan memberkati kami. Ajar kami untuk berkorban dengan sungguh hati Tuhan, sebagai bukti ketaatan kami, dengan kesadaran iman yang kuat, sehingga kami meresponi kehadiran-Mu dalam setiap tingkah, perilaku, perkataan, pekerjaan, karya, dan pelayanan kami. Dan kami mau berkomitmen selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan pujian dari Ebenezer. Disilakan.
Jemaat dimohon berdiri. Bersama orang kudus di segala tempat dan di segala zaman, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel demikian. Aku percaya kepada satu Allah Bapa, yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk hidup manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan terakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak,
disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Jemaat duduk. Persembahan pujian dari Komisi Pemuda dan Remaja GKPI Halim Perdana Kusuma.
Marilah kita membawa persembahan kita dengan melandasi firman Tuhan yang diambil dari Imamat 19 ayat 5. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Setelah persembahan diedarkan dan dikumpulkan, jemaat dimohon untuk tetap duduk karena doa persembahan dan doa syafaat akan dijadikan satu. Pengorbanannya di Kalvari, diharapkan
Marilah kita berdoa. Kesadaran akan kasih dan kemurahan Tuhan, bukti nyata bahwa kami bersyukur atas setiap kasih karunia Tuhan yang terjadi dalam kehidupan pribadi kami, yang terjadi dalam rumah tangga kami, yang terjadi dalam kehidupan pekerjaan kami dan kehidupan bermasyarakat, bahwa kami telah diberikan umur panjang, kesehatan dan kekuatan, serta iman yang teguh kepada Yesus. Kami ingin mempersembahkan Tuhan sebagian dari harta, kepunyaan dan milik kami kepadamu ya Allah. Melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kami mohon kepadamu, janganlah pandang dari jumlahnya, karena jauh kecil dibanding dengan kebesaran kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Namun kami memberi dengan sukacita ya Tuhan. Kami memberikan Tuhan dengan kebahagiaan. Kami memberikan dengan dasar bahwa kami bersukacita karena Engkau hadir di dunia ini untuk keselamatan kami. Terima kasih Bapa, kami mohon, terimalah persembahan kami menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Demikian juga kami bersyafaat kepadamu pada hari ini, mengucap syukur karena Allah telah menyertai peribadatan kami di Minggu Palmarum ini. Panitia, pengerja, penatua, pelayan dan pengurus gereja merangkai dalam bentuk yang indah dan menarik, membuat hati kami terpikat dan semakin mencintai Yesus dan menghayati itu dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya apa yang mereka dapatkan saat ini Engkau meteraikan di dalam hati dan jiwa mereka menjadi kekuatan iman dan semangat hidup dalam mengarungi setiap perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, jika ada di antara mereka yang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, sungguh kami percaya bahwa tubuh ini ciptaan Allah. Keadaan kondisi fisik yang melemah, bagian-bagian tubuh yang terganggu, kami sangat percaya bahwa itu adalah ciptaan Allah dan Engkau tahu bagian-bagian yang harus dibetulkan dan Engkau sanggup memulihkan dan menyembuhkannya. Dengan penuh pengharapan kami mohon kepadamu, jadikanlah setiap makanan dan minuman, obat-obatan, terapi dan apapun itu menjadi saluran berkat Tuhan untuk kesembuhan mereka. Bahkan lebih dari itu kami mengharapkan kuasa Allah yang dahsyat terjadi menyembuhkan dan menolong mereka. Kami berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, dalam karya mereka, di dalam pelayanan mereka. Tuhan kuatkan mereka, mampukan melakukan tugas dan tanggung jawab dengan sukacita. Jika mereka berhadapan berbagai persoalan, tantangan yang membuat mereka tidak berdaya, saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, anugerahkan kekuatan, kesabaran dan kemampuan dalam pimpinan Allah di dalam kuasa Roh Kudus. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami Tuhan, mulai dari bayi, anak-anak hingga remaja dan dewasa yang duduk di sekolah, yang kuliah dan yang bekerja. Tuhan, tolonglah mereka, generasi yang Kau anugerahkan bagi kami, jadikan generasi yang tangguh, yang siap menghadapi tantangan zaman dengan kekuatan daripada Allah Bapa di surga. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau juga memberkati Tuhan semua pengurus, pengerja pelayan, baik diaken maupun Tuhan seluruh majelis di GKPO Halim Perdana Kusuma ini. Segala pelayanan, pekerjaan dan tanggung jawab yang telah diterima dan diemban, jadikan itu menjadi satu hal yang terbaik dan mereka semakin semangat untuk melanjutkan dalam tunduk kepada Allah. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Berkatilah pimpinan bangsa ini dari pusat sampai daerah. Biarlah mereka tetap komitmen menghadirkan damai sejahtera dan keamanan bagi bangsa ini dengan penuh kasih, keharmonisan dan kedamaian. Kami berdoa Tuhan kepadamu, Engkau juga memberkati keluarga kami yang tidak bersama dengan kami saat ini.
kiranya Allah pun menolong dan memberkati mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur kami, inilah permohonan kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus yang mengajar kami dalam doa Bapa kami. Kita nyanyikan Kidung Keesaan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Shalom. Mengawali Warta Jemaat Minggu tanggal 24 Maret 2024, Majelis GKPO Halim Perdana Kusuma mengucapkan terima kasih dan salam sukacita atas kehadiran jemaat melalui ibadah tatap muka dan live streaming. Jika ada jemaat yang memerlukan pelayanan khusus, dapat menghubungi kantor gereja setiap hari kerja atau ke koordinator majelis komplek masing-masing. 1. Pelaksanaan ibadah rumah tangga atau keluarga dan ibadah urusan di kompleks-kompleks dapat dibaca pada Warta Jemaat yang dapat diperoleh di website GKPO Halim dengan alamat gkpohalimpk.or.id. Mohon untuk menjadi perhatian jemaat di masing-masing kompleks dan urusan kompleks. 2. Berita kelahiran. Telah lahir dengan selamat anak ketiga dari Bapak Halomuan Siregar dan Ibu Rolina Oktavia Boru Pasaribu, anggota Jemaat Kompleks Ambarapura, pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024. Anak diberi nama Samuel Albert Siregar. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga yang berbahagia. 3. Panitia Paskah GKPO Halim tahun 2024. 1. Tanggal 29 Maret 2024, ibadah Jumat Agung di Gereja Angkasa pukul 06.30, 09.00, dan 18.00 WIB. Dilanjutkan dengan rangkaian lomba-lomba sekolah minggu dimulai pukul 12.00 WIB. Kedua, tanggal 31 Maret 2024, ibadah perayaan Paskah pagi-pagi benar. Pukul 03.30 WIB sampai dengan selesai tempat halaman gereja GKPO Halimpe. Pelayan firman Pendeta Martius Liur MTH. Dan dilanjutkan dengan mencari telur Paskah anak sekolah minggu.
Mohon partisipasi dan keikutsertaan jemaat dalam kegiatan tersebut. Ketiga, ibadah Minggu Paskah pukul 09.00 WIB dan 18.00 WIB. Berikut kita saksikan video dari Panitia Paskah. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sebentar lagi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami dari Panitia Paskah GKPO Halim Perdana Kusuma tahun 2024 akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka Paskah, antara lain diakonia ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok, berbagi kasih bersama saudara-saudara kita yang berpuasa, perlombaan anak sekolah minggu, dan puncaknya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 yaitu ibadah Paskah pagi-pagi benar. Mari Bapak Ibu, kami mengajak Bapak Ibu Jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma untuk berpartisipasi mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Kami juga sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Jemaat untuk berbagi ke Panti Tunaganda Pasir Gunung Depok. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan antara lain sembako, susu, pampers, peralatan mandi dan cuci. Sekecil apapun bantuan dari Bapak Ibu Jemaat sangat berarti bagi mereka. Atas bantuan, dukungan, dan partisipasi dari Bapak Ibu Jemaat sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dapat mengupload foto Tuibon Minggu Palma di sosial media masing-masing untuk dapat diperoleh di WA grup masing-masing kompleks. 4. Persembahan syukur Paskah. Majelis Jemaat menyediakan kotak persembahan Paskah 2024. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan syukur Paskah, disediakan kotak persembahan syukur Paskah pada ibadah Paskah hari Minggu tanggal 31 Maret 2024. Mohon menjadi perhatian jemaat. Kelima, ibadah perayaan Paskah Kompleks Dirgantara. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja Dirgantara bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pelaksanaan ibadah Minggu akan digabung dengan ibadah Paskah subuh dan akan dilaksanakan pada pukul 04.00 WIB. Pelayan firman Ibu Pendeta Angela NC Siregar SSI Teol MDiv. Mohon menjadi perhatian jemaat Dirgantara. Keenam, ibadah perayaan Paskah Kompleks Ambarapura. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja Ambarapura pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pelaksanaan ibadah Minggu akan digabung dengan ibadah Paskah subuh dan akan dilaksanakan pada pukul 05.00 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Dr. Daniel Atobing STH MAP MIPol. Mohon menjadi perhatian jemaat Ambarapura. Ketujuh, ibadah perayaan Paskah Kompleks Angkasa Puri. Bersama ini diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja Angkasa Puri bahwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 pelaksanaan ibadah Minggu akan digabung dengan ibadah Paskah subuh dan akan dilaksanakan pada pukul 04.30 WIB. Pelayan firman Bapak Pendeta Inyoman Agus Mulyarta STH. Mohon menjadi perhatian jemaat Angkasa Puri. 8. Komisi Perempuan. Ibadah Komisi Perempuan GKPO Halim P akan dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 2 April 2024, waktu pukul 17.00 WIB, tempat GKPO Halim Perdana Kusuma. Pelayan firman Ibu Pendeta Novadit Nahusona MSI. Tema What is good to be a woman diambil dari Yohanes 11 ayat 21 sampai 31. Mohon kehadiran ibu-ibu dalam ibadah tersebut. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. 9. Panitia Pembangunan dan Renovasi Gereja Dirgantara.
Dalam rangka untuk kegiatan pembangunan dan renovasi Gereja Dirgantara, berikut sarana dan prasarana lainnya, maka terhitung sejak tanggal 10 Maret 2024, panitia mengadakan usaha pencarian dana dalam bentuk layanan persembahan khusus melalui kotak persembahan yang akan disediakan oleh majelis pada saat ibadah minggu secara tatap muka maupun transfer ke rekening atas nama GKPOH Pembangunan dan Renovasi Gereja Dirgantara pada Bank Mandiri dengan nomor rekening 1660004396024. Sumbangan dapat berupa material, bahan bangunan disampaikan ke Gereja Dirgantara. Panitia Pembangunan dan Renovasi Gereja Dirgantara mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah mendukung dalam doa dan dana. 10. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada Bapak Ibu Saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan pada tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan 30 Maret 2024. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati dan memberikan sukacita. 11. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih kepada pelayanan firman kita, Pendeta Fosawato Zaluku, pengisi pujian paduan suara Ebenezer, vokal grup Komisi Pemuda Remaja, tim musik, prokantor, dan semua yang boleh mengambil bagian dalam ibadah sore malam ini. Demikian warta jemaat minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat berdiri. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamatkan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Kami Kau juru selamat, Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, amin. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kebenaran, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Kami Kau juru selamat, Saat teduh untuk kita semua.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.